Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk Bapak maupun Ibu dosen dan seluruh penonton video kali ini dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sasa Rendiana dengan NIM 20241700255016. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah hukum perdata dengan tema menganalisis kasus hukum perdata dalam kehidupan masyarakat berdasarkan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun judul yang saya bahas kali ini adalah sengketa mengenai status anak dan hubungan keluarga. Nah, dalam video ini saya akan menguraikan 3 fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian, mengidentifikasi permasalahan hukumnya, menjelaskan dasar hukum yang mengaturnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta memberikan analisis hukum dan pendapat saya sebagai mahasiswa Universitas Kyai Haji Abdul Halim Mojokerto. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke pembahasan materinya. Status anak dan hubungan keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata. Persoalan mengenai status anak tidak hanya berkaitan dengan hubungan darah, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban keperdataan, seperti hak memperoleh identitas, nafkah, pengasuhan, serta hak mewaris. Nah, dalam praktiknya, masih banyak sengketa yang terjadi di masyarakat akibat kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Nah, pada pemahaman kali ini, saya akan membahas 3 fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Fenomena yang pertama, yaitu yang pertanyaannya itu banyak di masyarakat, yaitu bagaimana sih status hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia. Oke, jawaban fenomena kali ini adalah karena masih sering terjadi di masyarakat. Contohnya tuh seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa melangsungkan pernikahan ataupun perkawinan yang sah menurut hukum negara. Nah, dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak. Setelah beberapa tahun, ayah biologisnya itu menolak mengakui anaknya, sehingga anak kehilangan hak untuk memperoleh nafkah, identitas, maupun hubungan keperdataan dengan ayahnya. Nah, permasalahan hukumnya dari fenomena tersebut adalah apakah anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan apakah ia berhak memperoleh perlindungan hukum. Nah, dasar hukum yang mengatur permasalahan ini terdapat dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU 8 2010. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun, setelah putusan tersebut, anak juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Misalnya, melalui tes DNA atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Nah, menurut analisis saya dalam fenomena ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Anak tidak boleh menjadi korban akibat kesalahan dari orang tuanya. Dalam teori hukum dikenal asas kepentingan terbaik bagi anak yang the best interest of the child. Artinya itu, setiap kebijakan maupun putusan hakim harus mengutamakan kepentingan anak. Nah, dengan demikian, hak anak atas identitas, nafkah, pendidikan, dan juga perlindungan hukum tetap dapat dipenuhi. Itu untuk fenomena yang pertama. Lanjut ke fenomena yang kedua, yaitu bagaimana sih penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian orang tua. Nah, dari fenomena ini juga sering terjadi dalam masyarakat. Contohnya, ketika suami dan istri bercerai, keduanya sama-sama menginginkan hak asuh terhadap anak. Tidak jarang sengketa tersebut berlanjut hingga ke pengadilan. Nah, permasalahan hukumnya adalah siapakah yang berhak memperoleh hak asuh anak setelah perceraian tersebut. Dasar hukumnya
diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 5 dan pasal 10 Pasal 156 Konstitusi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang belum muwaiz atau belum berusia 12 tahun pada umumnya diasuh oleh ibunya. Sedangkan ayah tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak. Akan tetapi, apabila ibu dianggap tidak mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan pada anaknya, hakim dapat memberikan hak asuh kepada ayah atau pihak lain yang lebih layak. Nah, menurut analisis saya dalam fenomena kali ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan hubungan biologis antara orang tua dan anak. Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Kemampuan ekonomi, orang tua itu lingkungan tempat tinggal pendidikan dan juga moralitas, serta masa depan anak. Hal ini tuh menunjukkan bahwasannya tujuan hukum bukan hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi anak. Itu untuk fenomena yang kedua. Lanjut, fenomena yang ketiga, yaitu apakah anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya. Nah, teman-teman, fenomena ini sering muncul ketika orang tua angkat meninggal dunia. Anak angkat merasa memiliki hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan keluarga kandung orang tua angkat menolak memberikan bagian warisan. Nah, permasalahan hukumnya seperti apa? Jadi, permasalahan hukumnya adalah apakah anak angkat termasuk ahli waris menurut hukum di Indonesia? Nah, dasar hukumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 209, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut kompilasi hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Sebagaimana anak kandung, akan tetapi anak angkat dapat memperoleh bagian harta melalui mekanisme wasiat kewajiban dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan apabila tidak ada wasiat dari orang tua angkatnya. Nah, menurut analisis saya mengenai fenomena yang ketiga ini, tujuan pengangkatan anak adalah memberikan kasih sayang, perlindungan, kesejahteraan kepada anak, bukan semata-mata untuk memperoleh hak waris. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris harus tetap memperhatikan sistem hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Nah, teman-teman, berdasarkan ketiga fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya sengketa mengenai status anak dan hubungan keluarga masih banyak terjadi di Indonesia. Penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tidak dilaksanakan pencatatan perkawinan, perselisihannya setelah perceraian, serta kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak. Oke, jadi menurut pendapat saya, negara telah memberikan perlindungan hukum yang cukup melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar setiap anak memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan, penyuluhan, serta memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga sengketa keluarga dapat diminimalkan. Oke teman-teman, sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwasannya penyelesaian sengketa mengenai status anak dan juga hubungan keluarga haruslah berpedoman kepada kitab-kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kompilasi hukum Islam bagi yang beragama Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU 8 2010. Seluruh ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan bagi setiap anak serta anggota keluarganya. Oke teman-teman, demikian video kali ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu dosen maupun teman-teman semua yang ada di luar sana. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.